Di sini saya akan menceritakan tentang Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah anak dari Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Saat dewasa, Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan melahirkan anak yang bernama Hasan dan Husain. Fatimah lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumaidil Akhir 18 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Fatimah adalah anak bungsu dari Nabi Muhammad. Kakak-kakak Fatimah bernama Zainab, Ummu Kalsum, dan Ruqyah. Saudara laki-laki dari Fatimah Az-Zahra adalah Qasim dan Abdullah. Qasim dan Abdullah meninggal di usia muda. Masa kanak-kanak Fatimah berada di Mekah. Di sana ia hidup dengan menyedihkan dan penuh tekanan, karena pada masa itu perjuangan Nabi Muhammad SAW baru dimulai. Masa remaja Fatimah berada di Madinah dan ia hidup di pusat kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Teladan yang bisa diambil kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering juga jadi kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangga mereka untuk membeli makanan. Sampai-sampai kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada Yahudi Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun demikian, mereka tetap saja bahagia, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. Memang Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Fatimah. Sewaktu Nabi Muhammad sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tiada henti menangis. Nabi memanggilnya dan berbisik kepadanya. Tangisannya makin bertambah. Kemudian Nabi berbisik lagi dan ia pun tersenyum. Kemudian hal tersebut ditanyakan Fatimah kepada ayahnya. Dia menangis karena ayahnya memberitahukan kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal. Tetapi kemudian ia tersenyum karena seperti kata ayahnya, dialah yang pertama akan menjumpainya di akhirat nanti. Fatimah adalah seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis Nabi. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya sangat mulia. Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri dari Rasulullah, namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya pada masa beliau. Fatimah Az-Zahra memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang, karena tidak pernah melihat atau dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah sering sekali menyebutkan nama Fatimah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah pernah berkata, Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Demikian kisah Fatimah Az-Zahra, seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Fatimah sangat patut kita jadikan teladan utama dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah Az-Zahra memiliki 4 anak, 2 putranya yaitu Hasan dan Husain, dan 2 putrinya yaitu Zainab dan Ummu Kalsum. Hasan dan Husain sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya ada satu lagi anak Fatimah Az-Zahra bernama Muhsin, tetapi Muhsin meninggal dunia saat masih kecil. Riwayat hidup Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang penduduk Yaman daerah Qarn dari kabilah Murad. Ayahnya sudah tiada dan dia tinggal bersama ibunya, dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah menderita penyakit kusta. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesembuhan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesembuhan dan dia sembuh, tetapi masih ada luka sebesar dirham di antara kedua lengannya. Menurut keterangan, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, maka lakukanlah. Umar bin Khattab bertanya kepada para jemaah haji dari Yaman di Baitullah, apakah ada di antara warga kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Mereka menjawab ada. Dan Umar bertanya lagi, bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya? Dan mereka menjawab, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta benda dan pakaian usang. Umar melanjutkan pertanyaannya, di Yaman daerah mana? Dia menjawab, dari Qarn. Umar bertanya lagi, dari kabilah mana?
Dia menjawab, dari kabilah Murad. Umar bin Khattab bertanya lagi, bagaimana ayahmu? Ayahku telah meninggal dunia. Saya hidup bersama ibuku. Jawabnya. Umar melanjutkan, bagaimana keadaanmu bersama ibumu? Uwais berkata, saya berharap dapat berbakti kepadanya. Lalu Umar bertanya lagi, apakah engkau pernah sakit sebelumnya? Uwais menjawab, benar, saya pernah terkena penyakit kusta. Lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya diberi kesembuhan. Umar bertanya lagi, apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut? Dia menjawab, di lenganku masih ada bekas sebesar dirham. Dia memperlihatkan lengannya kepada Umar. Ketika Umar bin Khattab melihat hal tersebut, maka dia langsung memeluknya seraya berkata, engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukku. Uwais berkata, masa saya memohonkan ampun untukmu, wahai Amirul Mukminin? Umar bin Khattab menjawab, ya benar. Umar radhiyallahu anhu meminta dengan terus mendesak kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun untuknya. Selanjutnya Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya mengenai kemana arah tujuannya. Teladan yang bisa diambil Uwais Al-Qarni, sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu. Termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi. Walaupun ia mendapat perhatian sang penguasa waktu itu yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa, justru sebaliknya dia ingin diperlakukan sama dengan rakyat yang lain. Kesimpulan, Fatimah Az-Zahra adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya sangat mulia. Kisah Fatimah Az-Zahra juga memberikan teladan sebagai seorang wanita yang selalu mendukung perjalanan ayahnya dan suaminya. Walaupun anaknya sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana, tanpa banyak menuntut apapun pada suaminya. Fatimah sangat patut dijadikan teladan utama. Uwais Al-Qarni, sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala.